Halo, selamat pagi Governian. Balik lagi sama aku Nova di Gov Insight. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama rekan kita terkait pandangan mereka terkait Caimin. Nah, mungkin dari sampingku dulu boleh langsung kenalan aja. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra. Kalian bisa panggil aku Alivia dari Ilmu Pemerintahan 23. Nah, mungkin Via ini belakangan ini kira-kira sibuk ngapain aja nih Via? Paling sibuk di kampus ya, ngerjain tugas sama paling ngerjain kayak tugas organisasi gitu sih. Nah, kalau nggak salah Via ikut HIMS ya? Iya bener, peduli sosial. Jiwa sosialnya Via ini tinggi banget. Iya tinggi banget karena kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi harus sosialnya tinggi ya? Iya bener. Nah, mungkin selanjutnya bisa Tessa. Halo, perkenalkan nama aku Tessa. Aku dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 23. Nah, Tessa belakangan ini lagi ngapain aja? Aku belakangan ini tuh sibuk proker Natalan sih, Val, gitu. Jadi udah bulan Desember juga. Udah bulan Desember juga. Jadi udah kerasa ya Natalnya. Oke, mungkin kita langsung tadi ke pembahasan di awal terkait Caimin. Nah, mungkin boleh diceritain terkait Abdul Muhaimin Iskandar ini gimana? Jadi kita tuh mengambil topik Caimin tuh karena sangat menarik ya, karena dimana dalam pertengahan 2024 kan dia diisukan ikut bergabung dalam Pilpres yang menjadi pasangan Anies Baswedan, dimana yang kita tahu pada saat itu tuh sering ada perdebatan panas antara calon 1, 2, dan 3, dan ternyata yang tidak kita sangka tuh ternyata waktu yang menang itu paslon 02, ternyata Caimin itu bergabung di dalam koalisi. Jadi kita tuh kayak mempertanyakan apakah selama ini kayak ideologi dia atau pandangan dia terkait negara ke depannya itu setelah bergabung di koalisi ini tuh akan berubah atau akan tetap mempertahankan ideologi yang dulu dia sampaikan gitu sih. Oke, nah memang sampai pada akhirnya Caimin juga bergabung ya ke koalisi pemerintahan Prabowo. Nah, mungkin belum banyak juga yang tahu terkait Caimin ini sebelum memulai politik, apa yang menjadi fokusnya Caimin? Sebelum mulai politik tuh Caimin kan pernah ini kan kerja di organisasi gitu selama kuliah, dan kemudian setelah dia lulus di kuliahan sampai S2 di UI itu dia berpindah ke Jakarta, kemudian dia bekerja di lembaga kajian Islam dan sosial sebagai sekretaris, kemudian dia bekerja di lembaga pendapat umum yang didirikan oleh Gus Dur sebagai kepala divisi penelitian. Kemudian dia juga aktif dalam forum demokrasi yang pada saat itu tuh mengkritik dengan keras Presiden Soeharto. Dia juga membentuk bersama Eros Jarot ini membentuk tabloid Detik, di mana dia sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan, dan publikasinya itu banyak dikecam gitu. Nah, ada lika-likunya lah ya Caimin dalam mulai fokusnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana karir politik Caimin itu? Nah, mungkin bisa dimulai dari mana? Oke, karir politik Caimin itu dari masa reformasi, di mana beliau ini kan pernah menjabat sebagai ketua PMII pada tahun 1994. Kemudian beliau ditunjuk oleh NU untuk membentuk PKB. Kemudian dia sebagai untuk menyusun anggaran dasar dan sebagai sekretaris jenderal pada saat itu. Kemudian ternyata PKB pada pemilu 1999 mendapatkan suara 12,6% di parlemen di Indonesia. Kemudian Caimin ini menjabat sebagai DPR RI dari PKB, kemudian menjadi wakil DPR RI dari tahun 1999 sampai 2009. Kemudian pada tahun 2009 sampai 2014 dia menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan setelah itu ternyata waktu tahun 2018 sampai 2019 dia menjabat sebagai wakil MPR RI. Nah, memang gitu. Iya, Keren juga ya, Val. Iya, karir politiknya naik aja. Iya, benar. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas, mungkin kita akan membahas juga terkait etnografi digital. Nah, mungkin dari Tessa bisa jelasin ke kita terkait etnografi digital itu seperti apa? Etnografi digital itu adalah metode penelitian yang menggunakan data digital yang untuk mengakses aktivitas Caimin sendiri, dan kita di sini juga menelitinya dengan akun Twitternya dia yang @caiminnow gitu sih, Pak. Gitu. Jadi memang
kita meneliti beliau itu di akun X-nya ya. Iya. Nah, lalu dalam X-nya apakah Caimin ini termasuk aktif atau enggak? Untuk data yang kita teliti di bulan Februari dan Oktober itu, Caimin tuh termasuk akun Twitter yang aktif. Dari postingannya tuh dia dari Februari itu 40 Twitter. Untuk seharinya tuh dia selalu nge-tweet gitu sih. Berarti selain itu dia juga kayak balas komentar di Twitter. Iya sih. Sering aktif. Iya, aktif banget ya. Nah, berarti di situ terjadi tanggapan juga ya gitu. Nah, lalu isu yang beredar di masyarakat itu gimana? Apa Caimin juga menanggapinya? Untuk Caimin sendiri itu juga menanggapi terkait isu di Februari itu kampanye Anies Mohaimin itu, terus di bulan Februari itu terkait dia yang akan menjabat sebagai isunya menteri itu kabinet merah Iya, putih. sudah ada pembicaraan Iya. ke sana ya. Oke, nah bagaimana pendekatan komunikasi antara framing dan branding? Nah, Caimin itu lebih cenderung kemana? Untuk Caimin sendiri itu lebih ke framing sih, Val, karena ia menonjolkan kebangsaan dan keumatannya itu. Karena itu terkait tadi dia ya latar Iya, belakangnya. latar belakang dia di PKB. PKB kayak gitu. Nah, lalu dalam analisis kalian kata apa yang paling banyak muncul dalam X-nya Caimin? Kalau dari politiknya sendiri tuh dia sering pilpres, pemimpin dan rakyat. Kalau di sosialnya tuh keumatan, kesejahteraan dan masyarakat. Begitu. Jadi memang beliau ini membranding dirinya seperti itu, Iya. jadi biar masyarakat juga mengetahuinya. Oke, nah lalu bagaimana respon masyarakat terkait postingan Caimin? Apakah ada interaksi juga dalam kolom komentar? Untuk interaksi tuh pastinya ada sih, kan netizen plus 62 ya, ada aja kritikannya, sarannya, tapi ada juga yang sangat mendukung Caimin di proses-prosesnya itu. Tetap ada yang support juga. Iya. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku cerita-cerita ke kalian. Selanjutnya Governian tetap stay sama kita karena setelah ini akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi mengenai Caimin. Tetap stay tune terus di Gov Inside. Halo Governian, balik lagi di Gov Inside. Nah, kali ini kita ada teman baru lagi nih, ada Angel dan juga Dipta. Mungkin kalian boleh kenalan dulu dari Angel. Kenalin, aku Angelina Pilisya Putri, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Visip Undip Angkatan 2023. Angel, belakangan ini sibuk ngapain nih? Ini menarik nih karena kita ngomongin Caimin ya, yang tadi Iya. sebelumnya sempat ngomongin keaktifan beliau di organisasi dan lain sebagainya. Jadi akhir-akhir ini aku sibuk nyalek. Nyala, keren banget nih. Iya, jadi senator Ilmu Pemerintahan nih kebetulan. Dan alhamdulillahnya keterima. Lolos. Oke, good job ya nanti buat 1 tahun ke depannya. Amin. Nah, untuk Dipta, mungkin boleh kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Palavipuan Pradipta, biasa dipanggil Dipta. Aku dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023. Nah, Dipta, buat belakangan ini lagi ngapain aja? Mungkin aku lagi sibuk organisasi sama mau demis gitu sih, Pak. Aduh, sedih banget ya kalau ngomongin Demis ini kita. Pasti akan ada masa-masa kangen ya. Iya. sama organisasi. Betul. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang sudah dilakukan oleh Tessa dan juga oleh Alivia, dilanjut sama Angel dan juga Dipta. Kita akan membahas terkait sentimen. Nah, mungkin Angel bisa jelasin terkait sentimen itu apa? Oke, jadi pada dasarnya sentimen itu memang bagaimana masyarakat itu punya reaksi nih terhadap tokoh yang emang kita kaji atau analisis gitu. Nah, ini tokoh yang kita pelajarin kan emang Caimin nih kebetulan. Jadi kita belajar sentimen masyarakat, gimana sih reaksi masyarakat tentang manuver politiknya beliau nih, terutama isu-isu terkait yang tadi sempat dibahas juga oleh Via dan Tessa juga seperti itu. Atau dalam melakukan sentimen ini kita kan pakai tools. Nah, kalian pakai tools apa? Menarik banget nih ya, karena kita kebetulan kita ini emang mahasiswa ilmu pemerintahan, tapi di mata kuliah ini menarik sekali karena kita belajar informatika juga. Belajar Kita juga. betul, kita coding. Jadi tools yang kita pakai itu ada yang namanya RStudio seperti itu. Itu memang codingan ya atau base codingan untuk kita bisa menganalisis sentimen di aplikasi X atau Twitter itu tadi. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana cara kerja dari tools tersebut?
cukup ribet ya Val. Kalau Bahkan dijelasin. iya betul. Bahkan kita mungkin belum katam-katam banget sebenarnya sama Art Studio ini. Ya intinya ribet aja lah Dari gitu. gitu ya. Oke. Lalu bagaimana interaksi Caimin di X berdasarkan sentimen yang udah teman-teman lakuin? Oke, jadi di sini aku bagi menjadi 2 kelompok ya teman-teman. Ada sentimen positif dan negatif. Nah, di sentimen positif itu sendiri muncul kata-kata yang paling utama yaitu peace and faith ya. Kita pakai bahasa Inggris biar keren Iya, nih. iya. Pemerintahan undip ya. Go internasional. Go international. Peace dan faith ini kenapa positif? Karena berhubungan juga Caimin itu anak dari pemilik Ponpes ya, makanya beliau disebut Gus Muhaimin juga. Dan juga berhubungan dengan beliau yang menjadi ketua umum dari PKB. Kemudian ada kelompok negatifnya, yaitu muncul kata crime dan propaganda. Cukup Agak seri ini ya. Nah, cuman ini berhubungan dengan isu-isu politik identitas yang sempat mencuat kemarin karena pilpres beliau seperti itu. Karena sedikit banyaknya pasti beliau ada di situ ya. Nah, menurutmu mengapa kata tersebut banyak digunakan dan apakah ada relevansinya? Menurut aku itu memang banyak digunakan karena emang itu isu-isu yang lagi viral ya sekarang, apalagi Gen Z nih yang kemarin jadi pemilih terbanyak di 2024 ini cukup menarik gitu karena partisipasi mereka melejit juga dan sifat kritisnya sehingga sentimen-sentimen atau kata-kata tersebut bisa muncul. Oke. Nah, setelah tadi kita belajar terkait sentimen, kita akan lanjut mengenai SNA. Nah, mungkin sama Dipta boleh di-remind lagi mengenai apa itu SNA dan juga bagaimana digunakan dalam data yang kita analisis. Oke, boleh Noval. Jadi SNA atau Social Network Analysis itu metode untuk menganalisis pola interaksi sebuah jaringan sosial. Yang dimana dalam konteks ini aku menganalisis pola dan mention Twitter untuk melihat hubungan antara akun, aktor kunci, dan pola interaksi. Nah, data yang aku gunakan ini menunjukkan siapa yang paling banyak disebut dan bagaimana pola penyebutan itu terjadi serta bagaimana akun-akun itu terhubung dalam suatu jaringan. gitu. Memang seperti itu ya cara kerjanya. Lalu apa yang menjadi temuan utama dari analisis yang telah dilakukan? Oke, untuk temuannya tuh aku menemukan ada akun @cakimino itu menjadi aktor kunci dalam percakapan karena akun itu disebut sebanyak 58 kali. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa akun tersebut memiliki peran yang sentral dalam jaringan ini, baik sebagai pemimpin diskusi, pusat perhatian ataupun sumber informasi. Nah, selain itu ada akun juga seperti @Anies Baswedan dengan 22 mention, @DPP-PKB dengan 11 mention, serta @Prabowo dengan masing-masing disebut sebanyak 8 kali. Nah, akun-akun ini memiliki relevansi tinggi dan berkontribusi besar dalam percakapan yang terjadi. Oke. Nah, terkait hal itu tentu banyak aktor kan yang berperan dalam jaringan tersebut. Jika dilihat dari pola hubungan atau edge-nya, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan? Oke, nah dari sisi pola hubungan, setiap mention di Twitter tuh bisa dianggap sebagai key atau garis penghubung antar akun. Misalnya jika akun A menyebut akun B, itu menciptakan suatu hubungan antara keduanya. Nah, jika punya data lebih lengkap seperti siapa yang menyebut siapa, kita bisa melihat pola lebih spesifik. Misalnya hubungan antara aktor yang tidak langsung maupun langsung, yang melibatkan aktor lain seperti perantaranya, Noval. Ada relevansinya. Iya. Nah, biasanya ada konsep centrality. Nah, bagaimana pengukuran ini digunakan dalam analisis kamu? Bener banget Noval. Nah, ada beberapa jenis pengukuran sentralisi yang aku gunakan. Yang pertama itu hubungan antara akun chat email yang memiliki degree sentralisi yang tinggi karena disebut sebanyak 58 kali. Nah, yang kedua ada Batman centrality yang mengukur seberapa sering sebuah akun menjadi penghubung antara akun yang ada di jaringan. Nah, pengukuran ini membantu kita memahami peran-peran masing dalam aktor di dalam jaringan seperti itu. Oke, paham. Nah, jadi kita juga bisa melihat bagaimana komunitas atau klaster terbentuk dalam jaringan ini ya. Iya. Nah, lalu apa interpretasi dan wawasan yang bisa kita ambil? Nah, salah satu interpretasinya itu adalah bahwa akun @cakimino itu menjadi pusat perhatian dan kemungkinan besar berperan sebagai pemimpin diskusi. Nah, sementara akun seperti @Anies Baswedan, @DPP-PKB, dan akun Prabowo menunjukkan keterlibatan aktif dalam tema atau isu tertentu. Nah, pola ini bisa merefleksikan berbagai hal seperti dukungan, kritik, atau bahkan kolaborasi seperti itu, Noval.
terakhir bagaimana analisis seperti ini bisa dimanfaatkan lebih jauh? Nah, untuk analisis ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan nih, misalkan memetakan opini publik, memahami strategi komunikasi, atau bahkan untuk mengambil keputusan yang strategis. Misalnya aktor kunci seperti @cakimin_now ini bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi atau kampanye tertentu yang lebih efektif. Seperti itu. Pembahasan kita, saya harus berhenti sampai di sini. Ternyata seru-seru banget ya ngobrol kayak gini. Agaknya kita perlu luangkan waktu lagi untuk berbincang-bincang di podcast kali ini. Mungkin itu saja Governian yang bisa kami bawakan. Sampai jumpa di Govinsan. Bye bye. Government sempre ali.